Kita satu dalam doa. Tuhan, seperti pemazmur yang boleh menyatakan bahwa firman Tuhan begitu luas, tidak dapat kami selidiki karena kami begitu berdosa. Tuhan yang menciptakan kami, maka kami tidak mungkin dapat mengerti akan Tuhan seutuhnya. Karena itu Tuhan, ketika kami membuka jiwa kami untuk Tuhan bentuk saat ini dengan firman-Mu, biarlah Engkau yang boleh pimpin kami, buka kami akan hikmat Tuhan. Roh Kudus boleh memberikan pengertian itu kepada kami, sehingga firman-Mu Tuhan dapat kami mengerti. Dan pimpinlah aku Tuhan, hamba-Mu yang akan memberikan firman Tuhan. Ini adalah firman-Mu, bukan perkataanku. Karena itu Tuhan, Engkau yang boleh pimpin aku berbicara, dan kami semua yang ada di sini, sehingga kami boleh terberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari semua, adik-adik di sini. Ada yang tidak sekolah minggu bergabung bersama dengan kita. Iya. Senang sekali saya dapat kembali bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di sini. Tunggu ya, saya mau tes dulu. Ini ke kanan ya? Oh ya, oke. Iya, Bapak Ibu, kita mau membicarakan tentang musik gereja ya. Kalau ketemu orang Kristen beribadah pasti nyanyi. Tadi juga sebelum ibadah kita nyanyi ya. Lagi berduka nyanyi ya. Nggak ada lagi kebaktian di pemakaman, untuk memakamkan pun kita nyanyi. Atau kita lagi dimanapun kita nyanyi. Hidup orang Kristen tidak bisa untuk tidak bernyanyi ya. Itu adalah musik. Musik tidak berarti hanya instrumen yang dimainkan, tapi suara itu adalah instrumen pertama yang Tuhan kasih sama kita. Ketika kita lahir sudah ada instrumen itu, udah ada musiknya, ya kan? Bayi lahir, kalau dia nggak menangis panik nggak? Tepuk-tepuk dulu, musiknya musik luar, ya. Nah sekarang kita mau bicarakan tentang musik. Pertama, musik gereja itu apa? Kita akan pecah dulu, Bapak Ibu. Artinya musik apa? Artinya gereja itu apa? Nah sekarang kalau sehari-hari di luar kehidupan bergereja kita juga ada musik ya. Kemarin kalau saya boleh cerita dengan Bapak Ibu, kemarin saya diundang sama teman saya, duet piano sama biola, itu di pernikahan. Nah terus dikasih tahu, oke, sebelum acara mulai udah ada tamu nih ya. Jadi dari jam 8:30 sampai jam 9 tolong main. Nah, berarti fungsi musik di situ sebagai apa ya? Hiburan ya, biar nggak bengong gitu ya. Pas lagi kalau lagi ngobrol enak ya, tamunya kanan kiri ngobrol. Tapi kalau lagi kehabisan topik, diem. Ya udah denger musik situ. Lalu dibilang nanti jam 9 setelah acara udah mulai, kemudian nanti pengantin wanitanya datang. Ini pernikahan muslim ya, jadi ada akad gitu. Nanti pengantin wanitanya masuk, tolong diiringin musik. Oh, berarti ada lagi tujuan musik yang kedua, apa tuh? Ketika pengantinnya masuk, mengiringi ya, mengiringi menuju puncak acara. Ya, nggak mungkin ada pernikahan tanpa salah satu pengantin kan, aneh loh. Nah, terus udah. Kemudian nanti selesai itu akan lanjut dengan sungkeman. Tolong diiringin lagi. Berarti apa ini fungsinya? Sorry? Ngiringin sungkeman. Berarti istilahnya apa ya? Membangun suasana ya. Atmosfernya kebangun. Biasa sungkeman nangis-nangisan. Terima kasih bapakku, ibuku, begitu ya. Oke, itu udah 3 fungsi. Sekarang yang berikutnya katanya, nanti kalau udah selesai acara ya, ini karena pengantin prianya muslim, yang wanitanya Katolik, jadi selesai acara mereka mau makan-makan, foto-foto, terus ke kapel. Nah pas lagi makan-makan gitu ya, lagi foto-foto, tolong ada musiknya non-stop. Waduh, mati fokus nih, harus main. Itu berarti apa lagi nih fokus, apa fungsi musiknya? Hiburan. Itulah fungsi musik Bapak Ibu di luar. Tapi sekarang kita mau lihat musik gereja ini apa? Nggak mungkin kan sebagai penghiburan, iya kan? Jadi kalau kita tadi udah ngobrol hiburan, isi waktu, suasana. Nah ini kalau sarana atau media
biasanya kalau ini nih, aduh lagi kerja suntuk atau enggak lagi belajar ngapalin suntuk, setel musik deh. Nah itu sarana tuh, biar konsentrasi. Ada ya, di YouTube dipasang musik untuk belajar gitu ya, membangun konsentrasi gitu. Atau kalau misalnya ada anak mau tidur, ayo dinyanyiin Nina Bobo. Ah itu berarti media lagi supaya bisa tidur. Nah, kalau yang tadi supaya melek, yang ini supaya tidur ya. Jadi sarananya macam-macam sesuai keinginannya gitu ya. Nah, sekarang masalahnya Bapak Ibu, peran musik di luar sana masuk ke gereja. Ada teman saya, dia masih muda gitu ya, dia main begitu. Terus tiba-tiba dia datangnya salah satu jemaat. Kamu kan anak muda, masa mainnya kayak begitu? Semangat dikit dong. Masa mainnya gini-gini aja sih gitu. Heboh dikit musiknya. What? Kamu mau cari hiburan? Bayangin Bapak Ibu, tidak semua lagu itu heboh ya. Seperti kayak lagu tadi kita nyanyikan, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Masa kita nyanyi gejumbrang begitu. Kita mencari hiburan di gereja. Kalau tujuan kita nggak tercapai, kita nggak suka nyanyi. Kita mengatakan ibadah itu jelek. Loh, terus ngisi waktu, ya. Oke, kita mau ada training misalnya. Oh ya udah 5 menit deh. Ayo untuk teman-teman yang yang udah datang di sini kita nyanyi dulu deh. Ayo kita nyanyi. Loh, ngisi waktu. Karena jelas sekali, sering kali saya mendengar seperti itu. Teman-teman, sambil kita menunggu waktu, mari kita menyanyikan lagu ini ya, supaya kita semangat gitu. Apakah yang menciptakan lagu itu untuk mengisi waktu? Supaya Anda menyanyi untuk mengisi waktu? Saya rasa tidak. Pemazmur, Daud menciptakan semua lagu-lagu dalam Mazmur tidak untuk mengisi waktu. Membangun suasana atmosfer, ini masih bisa. Ya, karena kita diantar gitu ya, seperti yang nomor 4, sarana atau media untuk memuji Tuhan. Jadi gimana musiknya bisa dikupas supaya bisa pas dengan suasana untuk membuka jiwa di hadapan Tuhan, untuk memuji Tuhan, seperti itu ya. Nah, sekarang kita melihat gereja. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab. Kita ada beberapa firman Tuhan yang akan kita baca bersama. Gereja, saya rasa kita semua sudah ini ya, sepakat bahwa gereja itu bukan gedungnya ya, tapi orangnya. Nah, sekarang orangnya seperti apa? Mari kita lihat. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Mungkin yang pria bisa menyiapkan ini nanti membacanya. Yang wanita menyiapkan Roma 12 4 sampai 5. Kita siapkan keduanya. Oke, yang pria dahulu sudah siap ya. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Silahkan, 1, 2, 3. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan lebih lagi Di sini gereja adalah jemaat Tuhan yang saling memperhatikan, dikatakan seperti itu ya. Gereja adalah orang-orang yang saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Itulah gereja. Kita mendekatkan diri kepada pertemuan ibadah. Itulah gereja. Dan kita saling menasehati, bergiat menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini adalah gereja. Dan bagaimana di dalam Roma 12 4 sampai 5, yang wanita silakan 1, 2, 3. Gereja adalah satu tubuh
pimpinannya Kristus, ya. Kita tidak semuanya memiliki tugas yang sama. Dikatakan demikian. Kembali yang pria menyiapkan Kisah Para Rasul untuk membacanya, dan yang wanita Kolose 3 ayat 16. Kita siapkan keduanya. Kalau Kolose 3 ayat 16 kayaknya ada yang sudah menjadikannya ayat hafalan, karena lumayan sering. Mari yang pria, Kisah Para Rasul 2 ayat 46 sampai 47, 1, 2, 3. Bertekun dan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara berdiri dan makan bersama-sama dengan kebenaran sambil memuji Allah, dan mereka bersuka cita. Tiap-tiap hari Tuhan melambaikan orang yang selamat. Gereja adalah orang-orang yang bertekun. Gereja adalah orang-orang yang sehati tiap-tiap hari di dalam bait Allah, di dalam gedung gereja untuk beribadah. Gedung gereja atau rumah ibadah, ya, rumah keluarga. Kadang kita ada ibadah keluarga, ya. Nah, itulah gereja. Makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati. Gereja adalah orang-orang yang memuji Allah. Nah, yang berikutnya, mereka disukai semua orang. Apa yang dilakukan oleh gereja sampai disukai semua orang? Karena itu tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Inilah gereja. Ada penambahan jumlah orang yang diselamatkan. Ini yang harus kita fokuskan, Bapak Ibu. Kadang kita fokusnya hanya, aduh jumlah jemaat kita sedikit ya, ayo kita mesti cari ini. Hello. Jumlah orang yang diselamatkan. Ada ada perhitungan jumlah gereja di Indonesia, kemudian secara numerik, secara angka meningkat. Wah, orang luar ngelihatnya, oh bagus dong, makin banyak orang yang jadi Kristen diselamatkan. No, itu gedung gerejanya. Karena apa? Gerejanya split. Karena kasus, karena punya masalah, ayo pecah. Itu bukan gereja. Kita harus berdoa bagi gereja Indonesia, gereja-gereja di Indonesia, supaya jumlah orang semakin bertambah yang diselamatkan, bukan jumlah gedungnya. Kolose 3 ayat 16, mari yang wanita. 1, 2, 3. Jemaat Tuhan yang disebut gereja menyimpan perkataan Kristus, sehingga kita dengan segala hikmat mengajar, bukan ngejatuhin, menegur orang, dan menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, dan mengucap syukur kepada Allah. Ini adalah gereja. Saya tahu kita semua tidak sempurna untuk melakukan ini, tapi seumur hidup kita ini adalah proses yang harus kita jalankan sebagai murid Tuhan. Kristen artinya pengikut Kristus. Ya, ini yang kita jalankan bersama-sama. Yang terakhir kita akan baca bersama dari Efesus 2. sampai 20. Kita baca sama-sama. Sudah ya? Mari, 1, 2, 3. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ini menarik Bapak Ibu. Dikatakan kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Kenapa? Karena kita sudah disatukan dalam darah Kristus. Ketika kita sama-sama mengaku bahwa Tuhan
Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi, it means kita satu keluarga. Sehingga ini menjadi pergumulan kita di gereja kalau nggak kenal satu dengan yang lain. Kita dikatakan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Ketika kita dikuduskan oleh darah Kristus, berarti kita sudah dipisahkan dari dunia. Kudus, dipisahkan, begitu ya. Jadi kita udah sewarga sebagai keluarga Allah, dan kita dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Akan terlihat beda Bapak Ibu, gereja yang duduk yang dalam ibadah seperti ini misalnya, kanan kiri nggak kenal. Itu tantangan. Tantangan bukan hanya untuk pemimpin gereja gitu ya, majelisnya atau diakennya untuk menyatukan, tidak, tapi tantangan bagi jemaatnya sendiri. Mau nggak kenal sama orang ini? Mau nggak menyapa? Selamat pagi, apa kabar? Tinggal di mana? Nah, kita bisa memulai dengan percakapan yang ringan. Coba Bapak Ibu hadir di gereja yang lain. Oh, saya nanti dimarahin ya. Oh, minggu depan nggak ada di sini. Semua pada kemana-mana. Tapi ketika Anda hadir di tempat lain, melihat, ya, kita harus keluar dari kandang sendiri juga. Kadang-kadang perlu supaya kita tidak seperti katak dalam tempurung. Jadi ini gereja, Bapak Ibu. Bagaimana kita menjalankan musik di dalam kehidupan jemaat kita yang diharuskan seperti ini oleh firman Tuhan, ya, bukan saya yang ngomong. Firman Tuhan bilangnya begini. Nah, kita fokus kembali kepada panggilan gereja karena dikatakan tadi di Efesus dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Berarti kita udah ngumpul kayak gini buat ngapain? Kita harus mengikuti panggilan Tuhan. Ini saya ambil dari buku The Purpose of the Driven Church karya Rick Warren. Saya rasa udah ada bahasa Indonesianya. Kalau Anda mau cari silakan. Yang pertama, ini M-nya saya warnain karena bisa mungkin Anda ingat. M pertama, magnify. Jadi ketika kita sedang beribadah seperti ini, kita merayakan kehadiran Allah. Gitu ya. Maka semua nyanyian kita harus mengarah kepada Allah. Kalau Anda menyanyi satu lagu rohani atau yang Anda dengar di YouTube tidak mengarah kepada Allah, itu lagu tidak baik. Karena tidak menantang iman Anda untuk berfokus pada Allah. Ya. Nah, jadi kalau kita dengar di YouTube jangan hanya karena senang lagunya, oh musiknya enak ya, bisa membuat saya secara emosi. Hati-hati. Musik memang menggerakkan emosi, tapi apakah mengarahkan iman kita pada Tuhan? Hati-hati, ya. Lalu ada M yang kedua adalah mission. Kita harus mengkomunikasikan firman Tuhan melalui penginjilan atau bersaksi, ya. Jadi bukan hanya misionaris, bukan hanya ketika berdiri di sini, tapi ketika kita ngobrol dengan teman, kita memang dikatakan harus menjadi garam dan terang, gitu ya. Kita dikatakan kalau ada rekan sekerjamu yang melakukan penipuan, ya jangan ikut dong. Iya, benar. Tapi tidak cukup sampai di situ. Anda harus mengatakan Kristus yang menjaga saya untuk tidak menipu. Anda harus mengatakan tentang Kristus. Ini emang mengerikan ya, banyak orang yang nggak berani gitu ya. Seperti kemarin itu waktu lagi wedding, saya minta izin sama yang ngubungin saya. Karena dibilangnya ada yang Katolik. Jadi saya bilang, nanti pas lagi foto-foto sama makan, boleh deh saya nyanyi ada 2 atau 3 lagu, nanti saya pilih lagu-lagu rohani deh, gitu kan, mau ke gereja. Oh gitu ya, udah nggak apa-apa. Gitu. Benar, saya nyanyi ada 2 lagu, The Goodness of God, ya, Your goodness is running after me, ya, itu lagu yang pertama. Lalu yang kedua, The Love of God, ya, itu ada apa bahasa Indonesia ya, saya lupa. Iya, kasih Allah sangat, oh kasih Allahku besar, ya seperti itu. Tapi saya nyanyi dalam bahasa Inggrisnya gitu. Lagu pertama ketika saya selesai nyanyi, pas lagi nyanyi sambil main gitu,
udah ada tuh panitianya di samping saya, kelihatan apa, kerasa ada rekor mata gitu ya. Selesai main, dia bilang sama saya, Kak maaf, ini tadi lagunya kan lagu gereja ya, ini kan ada yang nggak ngerti juga orang-orangnya apa gimana. Terus saya bilang, oh nggak apa-apa, itu Bapak Ibu udah ditentang, nyanyi gitu aja udah ditentang, gimana kita mau ngomong secara langsung, orang udah banyak yang takut. Tapi enggak, ini panggilan kita Bapak Ibu. Ketika saya lagi main lagu itu, saya nyanyi, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong gerakin hati orang yang mendengar. Mungkin dari musiknya mereka tertarik ya, karena musik itu menarik emosi ya kan. Oh saya mau dengerin, oh musiknya enak buat didengar gitu ya. Tapi dengan kekuatan Roh Kudus bisa mengerti liriknya. The love of God, hah? Bisa mikir lah, the love of God gitu ya. Saya bilang, oh nggak apa-apa, ini saya udah konfirmasi kok kalau saya akan menyanyikan lagu ini. Oh gitu ya, ayo oke. Tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, kita tinggal di Indonesia dengan jumlah Muslim yang mayoritas. Kita harus berani bersaksi. Ini panggilan gereja ya. Ingat tadi di dalam Kisah 2 dikatakan, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah orang yang diselamatkan. Nah kalau kita nggak ngapa-ngapain, titik. Yang ketiga, M yang ketiga, membership, menyatukan keluarga Allah ya. Tadi jelas di dalam Efesus dikatakan bukan lagi orang asing, tapi kita sudah di dalam keluarga. Kita dipersatukan, karena itu kita mengenal satu dengan yang lain, kemudian kita datang ke ibadah keluarga ya, seperti itu. M yang keempat adalah maturity, memuridkan umat Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita baru terima Kristus itu hanya benih, tapi itu harus bertumbuh, berkembang, ya, harus growing, dan ini artinya memuridkan. Mari kita ingat waktu kita masih kecil ya, dulu dari TK, SD, SMP, SMA, kita disebutnya apa? Siswa, murid. Kita menjalani proses belajar itu bertahun-tahun. Kemudian senang ketika udah jadi sarjana, kesannya studinya selesai. Tapi kalau jadi murid Tuhan seumur hidup, maka harus dimuridkan, kita harus belajar terus. Ada yang namanya kelompok PA gitu ya, kelompok penelaahan Alkitab misalnya, seperti itu. Kita dimuridkan supaya dewasa, dan juga menggunakan talenta. Ini M yang kelima. Talenta dikasih untuk menyatakan kasih Allah melalui pelayanan. Jadi jangan bilang kalau aduh saya udahlah saya nggak usah pelayanan lah, saya nggak bisa nyanyi, saya nggak bisa. Bapak Ibu, tidak perlu Anda punya suara bagus ya, Anda bisa melayani. Ketika saya ada di satu gereja di JIBC Kemang, Jakarta International Baptist Church, ketika saya datang ke sana, saya disambut dengan satu usher, dan kami semua melihat berkat dari pelayanannya dia. Dia bisa menyatukan orang, dan dia bisa mengingat orang ini, dari itu, dari sana, dari sini. Jadi ketika dia bilang, oh kamu syahaan ya, sini juga syahaan loh, gini, dia menyatukan orang. Ini adalah talenta Bapak Ibu. Gak banyak orang bisa begitu, ya. Ataupun talenta berdoa. Kita banyak sekali yang berdoanya hanya textbook. Oh ya, kalau mau makan doanya sama, mau tidur doanya sama. M. Mungkin kalau ada yang mau slide ini, mungkin bisa hubungi Heriadi ya. Nanti bisa diprintkan. Ini soft copy-nya juga boleh, karena saya kirim email. Jadi nanti bisa hubungi kalau misalnya mau gitu ya. Nah sekarang kita sudah mengerti musik dan gereja. Ya, tadi dikatakan ada ministry, berarti ada bagian gereja yang harus fokus ke situ ya. Kita siapkan dulu satu tawarikh ini. Mengerikan ya, ngelihatnya ada 23 sampai 25, bukan ayat tapi perikop. Di sini Bapak Ibu saya akan
ceritakan hanya sekilas, tapi nanti kita akan fokus dengan beberapa ayat. Di sini kejadiannya adalah seperti di 23 ayat 1. Daud sudah tua dan sudah mengangkat Salomo. Di sini dia menetapkan orang-orang yang bekerja di bait Allah itu adalah orang-orang Lewi. Mereka dikumpulkan, ini orang-orang muda, 30 tahun ke atas. Jumlah mereka banyak sekali ya, 24.000. Angka 2, angka 4, nolnya 3, tuh 2, 3, 24.000. Banyak ya. Nah kemudian mereka terbagi-bagi, 6.000 harus jadi ini, 4.000 jadi ini, 4.000 lagi untuk memuji Tuhan dengan alat-alat musik. Dari 24.000 ke 6.000, 4.000, 4.000. Ya, jadi terbagi-bagi. Nah, yang 4.000 ini pun ternyata dikelompokkan lagi sesuai dengan anak-anak Lewi. Nah, jadi di sini kalau Anda nanti baca ayah dari para orang Lewi ini, mereka yang melatih anak-anak mereka. Ada talentanya luar biasa. Mereka terus melakukan, mereka setelah dipilih begitu ya, seperti di ayat 25, Tuhan mengaruniakan keamanan kepada umatnya dan dia diam di Yerusalem selama-lamanya. Jadi dengan demikian ada yang bertugas di bait Allah untuk mengatur jalannya ibadah itu. Nah kemudian selanjutnya di 25 itu yang fokus untuk diibadah. Jadi di sini di 25 ayat 1, Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, Heman, dan Yedutun. Nah ini adalah nama yang sering kita temui di Mazmur ya. Kalau Anda baca Mazmur dari Asaf, Mazmur dari Yedutun. Nah ini mereka yang menulis, bukan hanya Daud ya. Seperti itu. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan ceracap. Nah jadi di sini kita bisa lihat bahwa dari kaum Lewi mereka dikhususkan ya. Nah sekarang bagian pertama kita mau fokus di 23 ayat 4 sampai 5. Kita akan fokus di sini. Tadi sudah saya sampaikan ya. Dari orang-orang ini 24.000 orang harus mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan. 6.000 orang harus menjadi pengatur dan hakim. 4.000 orang menjadi penunggu pintu gerbang. Dan 4.000 orang menjadi pemuji Tuhan dengan alat-alat musik yang telah kubuat untuk melakukan puji-pujian, kata Daud. Nah, berarti di sini kita bisa lihat ada banyak orang yang Tuhan tetapkan untuk melakukan pekerjaan di bait Allah. Tuhan tetapkan, berarti Tuhan panggil. Orang-orang yang melakukan pelayanan di musik, ini kita ngomongnya konteksnya musik ya, gitu. Tuhan panggil, jadi nggak mungkin ya. Tuhan panggil dengan berbagai cara dan Tuhan tetapkan untuk melakukan bagiannya. Kemudian di berikutnya 23 masih di perikop yang sama, 28 sampai 32. Boleh kita baca bergantian? Yang 28 jemaat yang di sebelah kanan saya, yang ganjil berikutnya sebelah kiri saya, dan begitu seterusnya sampai 32. 28 sampai 32. Silahkan 1, 2, 3. Tugas mereka adalah membantu anak-anak Harun untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan, mengurus kelaparan dan kamar-kamar dan segala barang kudus, dan melakukan tugas yang berhubungan dengan ibadah di rumah Allah. Sebelah kiri saya silakan. Juga mereka harus mengerjakan bagian yang terbaik terkait masalah yang sajian. Jadi juga saya tidak lagi apa yang kita menjadi pelanggan, apa yang telah dilakukan pelaksanaan Tuhan. Dan juga mereka bertugas menyanyikan syukur dan puji-pujian dari Tuhan setiap hari demikian Tuhan. Berikutnya sampai 32. Dan pada waktu kesempatan maka seorang kamar kepada Tuhan pada hari-hari Sabat, dengan bulan lalu dan hari-hari raya, menurut perintah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi mereka
sebagai tugas dan tanggung di hadapan Tuhan. Mereka harus menjadi orang yang berbeda pada Tuhan serta dan melayani anak-anak Iya, jadi ini adalah tugas dari anak-anak Lewi yang berumur 20 tahun ke atas. Jadi memang di sini mengumpulkan anak-anak Lewi yang usianya 30 tahun atau 20 tahun. Nah, bayangkan usia itu adalah usia yang sedang mencari jati diri istilahnya ya. Kalau sekarang anak-anak kuliah, ada yang udah mulai kerja gitu ya, seperti itu. Nah, difokuskan di ayat 30 ya. Selanjutnya mereka bertugas menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan setiap pagi, karena setiap pagi ada ibadah di Bait Allah. Demikian juga pada waktu petang, 2 kali berarti pagi dan petang, sore. Jadi ada regenerasi untuk melanjutkan tugas menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Allah. Regenerasi ini yang kadang-kadang kita di gereja lupa dan kita hanya bilang aduh nggak ada yang ini ya, nggak ada yang bisa ngelakuin ini. Loh, dilatih dong seperti ini. Alkitab bilang dilatih, dicari, dilatih ya. Dan ini tidak lepas dari peran orang tua ya. Kita bisa lihat di sini kalau masa lalu Bapak Ibu, justru pelatihan musik itu dimulai di gereja. Not Balok pertama kali ditulis oleh Bapak, tiba-tiba saya lupa namanya. Dia apa yang di pemimpin gereja pada saat itu. Jadi di luar akhirnya mengikuti tradisi gereja yang melatih musik. Kalau sekarang kebalik. Kita yang ada adalah mencari orang, mencari jemaat kita yang sudah bisa musik. Yang kursus, yang sudah les. Nah, ini kebalik Bapak Ibu. Ini gunanya kita belajar sejarah. Mengingat masa lalu supaya kita bisa ambil hal yang baik di masa kini. Jadi gereja harus terus melakukan pelatihan, mencari, melatih, membimbing, regenerasi. Jangan sampai tiba-tiba kita nggak punya orang untuk melayani. Wah, berabe kalau kata orang Betawi. 25 ayat 1, mari. Di ayat 1 dikatakan ini tadi ya, Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman, dan anak-anak Yedutun. Berarti bapaknya ada 3 ya, masing-masing keturunan dari ketiga bapak dari kaum Lewi ini. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan ceracap. Kalau pada masa itu alat musiknya ya ini, kecapi, gambus, dan ceracap. Kalau di kita sekarang sudah banyak ya alat musik modern, keyboard ya, atau alat musik tradisional. Jangan dilupakan Bapak Ibu ya. Itu juga alat musik yang berkenan bagi Tuhan. Ayat 3 dikatakan dari Yedutun, ini ada beberapa orang anak, mereka tugasnya adalah bernubuat dengan diiringi kecapi dan diiringi kecapi pada waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Jadi kita bisa lihat di sini ketika menyanyi bukan hanya nyanyi doang, tapi mereka bernubuat. Memang kita mungkin nggak punya karunia itu, tapi yang kita percaya bahwa ini adalah media. Ya, itu tadi. Ketika kita menyanyi sepenuh hati kepada Tuhan, Tuhan bekerja. Apakah itu menguatkan orang lain? Menantang iman orang lain? Seperti tadi yang saya ceritakan ketika di wedding, atau menguatkan iman kita sendiri. Seperti itu. 6-7, mari kita lihat. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan dengan diiringi ceracap, gambus, dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan Bani Asaf, Yedutun, dan Heman. Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Mereka sekalian adalah ahli seni,
ada 288. 288. Kalau tadi di perikop 23 dibilangnya 4.000. Dari 4.000 hanya diambil sedikit. Kemudian dilatih yang menjadi ahli seni berapa? 288. Makin dikit lagi. Jadi di sini ada penunjukan bagi orang-orang yang bekerja dalam ibadah. Jumlah mereka banyak. Mereka dilatih menjadi ahli seni. Dalam hal ini seni menyanyi, menari, ya, bermusik, dan ini adalah pelayanan musik yang Tuhan tetapkan karena ini adalah firman Tuhan. Jadi kita harus berpikir bersama-sama Bapak Ibu sebagai jemaat Tuhan, bukan hanya penatu atau diaken. Pelayanan musik di pasar minggu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Dalam keluarga kita, adakah yang bisa kita lakukan untuk mendukung pelayanan musik ini? Kalau di dalam keluarga nggak ada yang bisa menjadi pelaku, begitu ya? Oh, barangkali kami bisa support apa? Pelayanan musik butuh apa? Butuh alat musik misalnya? Atau butuh trainer? Banyak sekali yang bisa kita bicarakan bersama. Tidak perlu Anda berdiri sebagai pelaku. Kalau Anda punya talenta itu untuk dilatih, silakan. Ini menjadi pikiran kita bersama-sama, ya. Jadi, pelayanan musik, di dalam pelayanan musik Tuhan mengajarkan kita menggunakan kreativitas, ya, sebagai alat untuk taat kepadanya. Jadi, bagaimana bunyi-bunyian ini semuanya kita kreativitaskan, kita kreasikan, ya, karena namanya juga seni. Seni itu berkreasi, ya. Dan Tuhan mencintai keindahan. Betul nggak Bapak Ibu? Buktinya dari manakah? Alam semesta begitu indah, luar biasa. Indonesia menjadi salah satu buktinya. Memiliki pemandangan yang luar biasa indah. Maka nyanyian kita yang indah pun, musik kita yang indah pun dihargai oleh Tuhan, ya. Dan Tuhan menyediakan sumber itu, bagaimana kita harus berkreasi, dan Tuhan kasih kita instruksi, ya. Nah, sekarang kita bernyanyi dalam ibadah. Nggak perlu kita semuanya kursus vokal supaya kita bisa nyanyi, ya. Tapi kita melihat bahwa nyanyian kita itu harus membantu umat beribadah kepada Tuhan, ya. Jadi ketika kita nyanyi, kita bisa terekspresikan iman kita. Kita bisa mengatakan bahwa, oh iya, Tuhan Engkau sungguh benar. Tuhan ajaib karena sudah memberikan keselamatan padaku. Kita nggak bisa ngerti, ya kan? Tadi kita ada nyanyi lagu, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Kita nggak bisa mengerti akan keselamatan itu. Bahkan kalau kita mau flashback Bapak Ibu, kalau di masa lalu kita belum ketemu Tuhan, gimana nasib kita sekarang? Atau kadang saya berpikir ya, ini saya punya ingatan baru mulai ketika saya mungkin waktu TK. Betul ya Bapak Ibu ya? Nggak ada yang punya ingatan waktu Anda baru 1 bulan usianya, ya kan? Terus mikir, terus waktu saya belum lahir, waktu saya masih di rahim, atau bahkan orang tua saya belum ketemu, saya di mana? Sungguh ajaib untuk dimengerti. Nggak bisa ngerti. Musik gereja. Jadi bagaimana kita menggunakan alat ini untuk mengarahkan jemaat sesuai dengan 5M tadi, ya. Musik gereja kita harus mencerminkan misi gereja yang membawa kedewasaan iman umatnya. Sekarang Bapak Ibu, kita bersama-sama melihat kembali apa misi gereja di Pasar Minggu, GSRI Pasar Minggu. Misi itu apa? Kalau ada visi, ada misi. Anda nggak bisa misi kalau nggak ngerti visi. Nah, misalnya nih ya, tadi saya dari rumah, visi saya datang ke Pasar Minggu.
Maka misi saya, saya bangun jam berapa? Misi saya yang kedua, saya pesan Gojek. Itu misi saya. Sekarang, visi GSRI Pasar Minggu apa? Sesuai dengan 5M tadi. Maka, apa yang Anda harus kerjakan sebagai jemaat di sini? Harus sesuai, karena itu mencerminkan kedewasaan umat di sini. Dan musik adalah salah satu alatnya. Ketika kita bernyanyi, ketika kita bermain musik, itu adalah alat untuk membantu umat untuk dewasa. Apakah di dalam musik itu ada pengakuan iman kita? Apakah di dalam sekolah minggu anak-anak betul-betul diajarkan lagu yang benar tentang Kristus? Dan ketika kita beribadah, apakah kita bertemu dengan Tuhan? Musik gereja harus mencerminkan kedewasaan umatnya. Kita harus hati-hati. Jangan sampai kita kasih makanan abal-abal, gitu. Di luar sana aja orang kita hati-hati ya, supaya lambungnya nggak sakit, supaya mahnya nggak kambuh gitu. Makanan yang masuk tuh dipilih, apalagi untuk iman. Ya, jadi kita harus sama-sama berpikir. Mari kita buka 1 Korintus 14 ayat 15. Again, Bapak Ibu, kalau Anda mau slide-nya silakan hubungi Bapak Periadi. Mungkin saya ngetiknya kecepatan. Dikatakan di sini 1 Korintus 14 ayat yang ke-15. Jadi, apakah yang harus kubuat? Kata Paulus, aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Sama dengan bernyanyi, aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Inilah yang dimaksud Bapak Ibu. Kita harus connect ya antara knowledge, pengetahuan. Ketika kita baca firman, ini kan pengetahuan nih ya, dibilang seperti ini. Tapi bagaimana itu turun ke hati, turun ke iman. Nah, ini harus nyambung. Jangan sampai hanya hatinya doang, berarti Anda hanya menikmati musiknya, hanya menikmati keindahannya, tapi nggak nyambung ke sini. Nah, ini harus nyambung. Sehingga dengan demikian jemaat bisa dididik untuk memahami firman Tuhan melalui syair pujian yang dinyanyikan. Sehingga itu tadi mencapai visi gereja ya, misi tadi mencapai kedewasaan iman yang penuh. Ini ada buku judulnya The Art of Worship karya Greg Shear. Dia menyatakan bahwa nyanyian jemaat ya, nyanyian jemaat. Jadi Bapak Ibu ketika kita nyanyi itu musiknya harus umum. Kemudian ada fungsi seni di mana seluruh elemen seni itu tertuang dalam keterampilan yang dimiliki pelakunya, ya, dan memberi keuntungan bagi jemaat saat bernyanyi. Nah, karena kita ini bersama-sama, ya, yang mimpin di depan hanya satu, mungkin worship leadernya atau singer, gitu ya. Tapi ketika kita bernyanyi, bukan solois, bukan duet. Yang harus diutamakan adalah nyanyian bersama, nyanyian umat. Nah, ini bagaimana mengolahnya supaya semua orang bisa bernyanyi bersama? Maka itu tadi yang pertama, harus bersifat umum. Umum bukan berarti diterima oleh semua orang, enggak. Tapi melihat ke skup gerejanya, ya. Sifat dari GSRI Pasar Minggu tentu berbeda dengan GKI Pondok Indah, dengan HKBP di Pasar Minggu. Nah, dekat kan? Kotangan. Hanya tinggal nyebrang tapi budaya nyanyinya beda. Ini umumnya maksudnya di situ, ya. Tapi semuanya tetap sama, harus memiliki fungsi seni, gitu. Nah, kalau di sini mungkin nggak pakai gondang ya. Tapi kalau yang di HKBP sana, mereka pakai. Itu dia, instrumen tradisional. Atau di GKJ, ya, GKJ Nehemia seberang Lebak Bulus. Mereka punya gamelan.
Nah itu budayanya mereka, umumnya bagi mereka. Lah kalau gamelan masuk di sini mungkin nggak nyambung, nggak umum, ya seperti itu. Jadi ini dikatakan fungsi seni, seluruh elemen seni kita mesti melihat, gitu ya. Jadi kayak kita lagi masak di dapur, punya bumbunya banyak, gitu ya. Tapi nggak semuanya masuk untuk dibikin nasi goreng, ya kan? Nggak mungkin semuanya dipakai. Masa oregano buat bikin spaghetti masuk ke nasi goreng? Lah kan nggak mungkin. Itu yang dimaksud ya. Seluruh elemen seni itu tertuang dengan keterampilan. Nah, keterampilan inilah yang memfilter mana yang tepat untuk kita gunakan. Bagaimana menggunakan keyboard ini, atau kalau nggak salah ada gitar ya, nah tuh ada gitar. Kalau nggak salah ada kahon juga ya. Nah, jadi bagaimana memfungsikan semuanya itu dengan baik. Nah, ini mesti terampil, orangnya mesti dilatih. Sama seperti 288 orang yang dilatih di dalam Tawarikh tadi, sehingga mereka menjadi ahli seni. Kemudian menurut buku Music and Ministry dari Calvin Johansson dikatakan bahwa musik gereja itu bercerita tentang Injil. Nah itu tadi, karena kita mau fokusnya ke Tuhan, jadi harus bercerita tentang Injil. Injil adalah bersaksi tentang Kristus, ya. Nah ini harus ditampilkan melalui musik seperti itu. Maka musik gereja adalah ekspresi musik yang mengisahkan Injil, gitu. Nah maka ini tantangan buat para ahli seninya, para pemusiknya. Maka mereka harus dilatih. Gimana nih caranya supaya kita bisa terampil? Lah bingung ya, gitu. Yang ada kita hanya mikir, ini lagu gimana ya nyanyinya, intronya gimana, ini bener nggak nih masuknya. Kita harus melangkah lebih jauh. Tidak bisa hanya dengan mudah seperti membalik telapak tangan, harus dilatih, harus dilatih. Nah, Bapak Ibu, saya mau menutup dengan pernyataan ini bahwa gereja bertumbuh dengan kekuatan dari Allah melalui keterampilan usaha dari umatnya. Ora et labora ya. Jadi tetap ada labor, tetap ada usaha dari umat Tuhan. Kita nggak bisa duduk diam. Ini yang menyebabkan kita jadi nggak berkembang karena kita fokusnya udah melenceng ke bawah sama dunia. Kita mikirin kerjaan atau tugas sekolah, bukan berarti itu harus kita nomor 2-kan ya, enggak. Tapi kita juga harus berpikir bagaimana saya bertumbuh, bagaimana gereja bertumbuh, gitu. Ini adalah panggilan kita bersama. Ketika kita di tempat kerja, di sekolah, itu adalah tempat kita bersaksi. Tapi ketika Anda bertumbuh di sini, di gereja, seperti itu. Bapak Ibu, setelah ibadah minggu ini kita ada pelatihan musik ya. Mungkin yang dihubungi hanya beberapa orang, tapi bagi Anda sekalian silakan hadir supaya Anda juga bisa mengerti dan mungkin bisa mengetahui, oh seperti ini pelayanan musik, apa yang bisa saya lakukan. Mungkin Anda nggak perlu jadi pelaku, tapi Anda melihat kebutuhan apa dan apa yang bisa Anda lakukan, sehingga Anda mengerti, oh butuhnya kayak gini, aku bisanya ngapain ya, yang dikasih sama Tuhan gini sama aku, yang aku punya ini, terus yang bisa saya kasih apa. Gereja bertumbuh dengan kekuatan dari Allah melalui keterampilan usaha dari umatnya. Kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang begitu dalam. Walaupun kami baca berulang-ulang, selalu ada hal baru yang kami mengerti. Kami mengucap syukur karena firman ini hidup, tidak mati. Kami bersyukur karena Roh Kudus boleh terus mengajar kami, membukakan tentang kedalaman firman Tuhan, sehingga kami boleh semakin mengerti akan kasih Allah. Kami semakin dapat mengerti apa yang Tuhan rindukan dari umat yang sudah Engkau selamatkan. Kami mau memberi diri kami, Tuhan, kami tahu bahwa kami tidak layak. Tapi kami percaya bahwa Tuhan memberikan kami kelemahan, kelebihan, dan semuanya itu harus kami bawa untuk kemuliaan Tuhan. Bantulah GSRI Pasar Minggu Tuhan untuk boleh melihat kebutuhan pelayanan musik,
supaya boleh bersama-sama menggumulkan hal ini, sehingga gereja dapat bertumbuh melalui pelayanan musik. Kami berdoa Tuhan, Engkau melihat kerinduan gereja ini, umat Tuhan di Pasar Minggu, bagaimana mereka mau bertumbuh lewat puji-pujian. Apapun usaha yang akan dilakukan, kiranya Tuhan memberkati. Karena kami percaya usaha kami akan sia-sia jika Tuhan tidak memberkatinya. Kami percaya bahwa GSRI Pasar Minggu akan bertumbuh karena ada kekuatan Tuhan yang boleh menopang keterampilan dari setiap usaha dari jemaat di sini. Terima kasih Kristus untuk firman pada hari ini. Biarlah Tuhan yang bekerja dalam hati kami masing-masing untuk boleh meresponnya. Hanya dalam nama Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin.